Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Jamaah yarhamukumullah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih berkenan mengaruniakan berbagai nikmat dan karunia kepada kita bersama. Di antaranya alhamdulillah kita mengawali aktivitas pagi ini dengan serangkaian ibadah yang mulia. Semoga ini menjadi bagian dari takwa kita untuk senantiasa memperberat timbangan kebaikan kita di sisinya sebagai bekal terbaik pada saatnya nanti kita akan menghadap kepadanya. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang Allah, izinkan kita melanjutkan pembacaan buku kita Bulughul Maram dengan beberapa penjelasannya di Fiqhul Islam dan Tawdihul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang nomor 26. Wa'an Abi Samhi radhiyallahu an, dari Abu Samh, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu mim baulil jariyati, dicuci pakaian atau baju mim baulil jariyah, dari air kencing jariyah, yaitu bayi perempuan. Wa yurashu mim baulil hulami, dan diperciki baju atau pakaian yang kena air kencing bayi laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh beliau sendiri, Imam Al-Hakim. Ada beberapa kosakata di sini. Jariyah itu bayi perempuan yang belum makan makanan yang lainnya selain susu dari ibunya. Ghulam itu bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lainnya selain ASI, gitu ya. Cukup pendek dan mudah kita pahami. Kemudian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, yu'khadhu minal hadithi annal asla fil ahkamil gulami wal jariyati sawa'un. Jadi asalnya hukum tentang air kencing bayi laki-laki maupun perempuan itu sama. Dari hadis yang mulia ini bisa kita lihat sama apa ya? Sama najisnya sesungguhnya. Tafriqus sunnati bainahuma fil bauli dalilun ala anna ma adahuma baqin 'alal asl. Dari hadis ini kemudian kita ketahui ada perbedaan sunnah terkait dengan kedua air kencing bayi laki-laki maupun perempuan ini, menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa sesungguhnya yang berbeda dari keduanya itu dalam perlakuannya, ya tadi disebutkan kalau perempuan bajunya dicuci, kalau bayi laki-laki cukup dipercik air, itu ya asalnya sama sebagai najis gitu ya. Yang kedua, baulul banati najasun ka ghairihi minan najasati walau kanat fi sinnir radha'ah
atau fi sinnir ridha, ya. Kencing bayi perempuan itu hukumnya najis sebagaimana najisnya yang lainnya, macam-macam najis yang lainnya. Meskipun bayi itu masih di dalam usia penyusuan gitu ya. Nah, ini dijelaskan yang begitu. Yang ketiga, wa yasilu minhu thawbu wa ghairuhu idza asabahu kama yasilu min sairin najasati. Cara mencucinya yaitu ketika baju atau pakaian terkena najis air kencing bayi perempuan itu, maka dicuci sebagaimana ya mencucinya pakaian atau baju kita ketika terkena najis-najis yang lainnya. Yang selanjutnya, baulul gulami alladzi lam ya'kul ta'ama li syahwatin najasun. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan yang lain karena memang keinginan, atau bayi yang sudah kemudian tumbuh keinginan untuk makan makanan yang lain selain susu ibunya, itu najis juga gitu ya. Walakin najasatu akhaffa najasata min baulil banati. Akan tetapi di sini cuma ditambahkan penjelasan tingkat najisnya itu lebih ringan dibandingkan najis air kencingnya bayi perempuan. Yaitu perbedaan cara membersihkannya itu. Sama-sama najis. Sekali lagi kalau najis bayi laki-laki cukup diperciki, sedangkan najis air kencing bayi perempuan dicuci. Yang selanjutnya, yakfi fi tathhiri ma asabahu balul ghulami alladzi lam ya'kul lis-sahwati rassahu bil ma'i faqat duna ghusli. Ini menegaskan saja. Maka cukup cara mensucikan baju atau pakaian yang terkena najis air kencing bayi laki-laki itu yang belum makan makanan yang lainnya selain air susu ibunya, itu cukup diperciki dengan air tanpa dicucinya. Ya, begitulah syariat kita mengaturnya. Kita sebagai seorang mukmin harus berserah diri, menerima saja ya. Dan cukup banyak, bahkan banyak sekali mungkin di antara beberapa ketentuan syariat yang ya seorang muslim itu ya mengedepankan keimanan gitu ya. Ah, ini podo-podo najis usah dicuci, dibersih, oh tetap aja najis. Tidak usah begitu. Ya. Sami'na wa ata'na kan gitu ya. Jadi adanya syariat ini kan menjadi bagian dari ujian kita bersama. Maka kemudian kita paham Islam ini kan artinya dari kata aslama gitu ya. Berserah diri, udah terima saja syariat Allah dan ketentuan dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, adapun kemudian kedudukan akal kita bersama itu nanti untuk menguatkan, mengkaji, menggali, mendalami, gitu ya, menelaah, agar kemudian kita semakin atau tambah mantap untuk mengamalkannya. Lebih lanjut kemudian mendakwahkannya dengan sebaik-baiknya. Karena kita paham dakwah itu kan juga audien atau mad'u atau yang menerima ini macam-macam. Ya kan? Ada yang kemudian sampaikan Quran hadis cukup langsung didahar. Enggak perlu penjelasan macam-macam. Iki Quran iki hadisnya oke. Siap, sami'na wa ata'na jalan. Kan gitu. Tapi kan ada yang kemudian harus dijelaskan dulu. Nah, kalau kita tidak memahaminya dengan baik, harus pokoknya ngono kuwi. Untuk golongan yang kedua ini agak kesulitan. Karena dia butuh dijelaskan dulu, pelan, sehingga kemudian bisa menerima dan memahami dengan baik dan mengamalkan. Nah, golongan yang ketiga bahkan kemudian ngeyel, ya, Quran hadis moh gitu ya, oh biar ngene iki kok, akan ada yang golongan kita begitu, maka harus dibongkar dulu. Nah, bagaimana kita akan membongkar pemahaman atau keyakinan yang masih keliru atau bahkan sesat itu kalau kita tidak memahami dengan baik. Ya, nah disitulah fungsi
Allah memberikan kemampuan akal pikiran kita memahami, mendalaminya dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika ketemu golongan yang ketiga ini kita bongkar, kita patahkan keyakinannya, gitu. Ini loh sampean, pemahamannya itu kita tunjukkan keliru, salahnya, tidak pasnya, bahkan sesatnya. Kemudian baru kita sampaikan dengan sebaik-baiknya, baru akan bisa diterima. Kan ngaten ya? Nah, begitu. Tambahan sekedhik mawon. Lajeng ingkang terakhir yang ke berapa ini? 6 ya. Fihi annahu la yaqtasiru fi tathhiri baulil gulami ala imraril yad wa innamal maqsudu izalatul aini. Jadi di dalamnya ini tidak terbatas dalam masalah mencucikan dari bekas air kencing bayi laki-laki saja, yaitu dengan mengusapkan tangan di atasnya. Bahwasanya atau sesungguhnya yang dimaksud adalah izalatul ain, yaitu dengan menghilangkan yang semacamnya, gitu ya, semacamnya dari ya tentunya kembali kepada najis bayi laki-laki itu. Allah a'lam bishawab. Ini tambahan yang 1 sampai 6 ini hanya memberikan penjelasan, penekanan, takkid, menguatkan dari apa yang bisa kita pahami dari hadis yang mulia itu. Demikian jamaah rahimakumullah beberapa pembelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan tambahan kefahaman kepada kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.